Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmini. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI, Program Studi Pendidikan Sejarah. Untuk materi pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang konsep sumber daya alam dan lingkungan, macam-macam sumber daya alam, konsep pengolahan sumber daya alam, pengertian ekosistem, unsur-unsur ekosistem, macam-macam ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, dan keseimbangan ekosistem. Pengertian sumber daya alam. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu gak sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang terdapat di dalamnya, termasuk ke dalam benda hidup maupun benda mati, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan mineral. Klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi ini dibagi ke dalam 3 jenis atau 3 bagian, yaitu yang pertama ada jenisnya, sifatnya, dan juga daya guna. Untuk jenisnya sendiri di sini dibagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Ada abiotik dan juga biotik. Abiotik termasuk ke dalam air, angin, tanah, dan hasil tambang. Lalu untuk abiotik dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Lalu untuk sifatnya sendiri di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada renewable, non-renewable, dan juga unlimited. Renewable termasuk ke dalam air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Untuk non-renewable termasuk ke dalam minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Lalu untuk yang unlimited di sini termasuk ke dalam sinar matahari, udara, arus air laut, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada daya guna. Daya guna di sini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada penghasil bahan baku dan penghasil energi. Untuk penghasil bahan baku termasuk ke dalam hasil hutan, barang tambang, dan hasil tani. Lalu untuk penghasil energi termasuk ke dalam ombak, panas bumi, arus air, dan sinar matahari. Dari sumber daya alam ada daya pakai dan konsumtif. Sumber daya alam yang tidak cepat habis karena nilai konsumtif terhadap barang relatif lebih kecil. Sumber daya alam yang cepat habis karena nilai konsumtifnya terhadap barang relatif lebih tinggi. Pengertian lingkungan. Sebagai lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup apa yang ada di dalamnya termasuk makhluk hidup dan tak hidup, yang ada di dalam bumi dan bagian bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia secara berlebihan. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat gambar di samping ini. Gambar tersebut menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor peristiwa alam dan juga ulah manusia. Untuk faktor kerusakan lingkungan menurut peristiwa alam contohnya adalah seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan angin topan. Lalu untuk kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia, contohnya seperti penggundulan hutan, perburuan liar, penimbunan rawa untuk membuat pemukiman warga, membuang sampah sembarangan, dan membuat bangunan liar di daerah aliran sungai. Macam-macam sumber daya alam. Nah, teman-teman sekalian, sumber daya alam di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sumber daya alam abiotik dan juga sumber daya alam biotik.
Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya seperti batu, tanah, air, dan angin. Lalu untuk sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengelolaan sumber daya alam. Konsep pengelolaan sumber daya alam atau bisa disebut juga dengan keanekaragaman hayati diawali dengan pemahaman terhadap unsur atau elemen dan keterkaitan nilai keberadaan unsur-unsur sumber daya alam tersebut. Lalu yang kedua ada konservasi. Konservasi merupakan pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Unsur-unsur ekosistem. Ekosistem di sini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hayati dan juga unsur non-hayati. Untuk unsur hayati, di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa atau hewan, mikroorganisme, dan juga manusia. Untuk unsur non-hayati atau unsur fisik dan kimia, yang di dalamnya terdapat tanah, batuan, air, udara, sinar matahari, curah hujan, suhu, dan faktor iklim. Macam-macam ekosistem. Untuk macam-macam ekosistem, di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ekosistem estuari, yaitu pencampuran antara sungai dan juga laut. Yang kedua ada ekosistem laut yang berada di dalam laut paling dalam. Yang ketiga ada ekosistem pantai batu yang memiliki banyak bongkahan batu. Yang keempat ada ekosistem pantai pasir yang memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Yang kelima ada ekosistem terumbu karang yang berada di laut yang dangkal dan jernih. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antara komponen ekosistem merupakan interaksi yang terjadi antara biotik dengan abiotik ataupun abiotik dengan biotik dan juga seterusnya. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem terjadi jika semua komponennya berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti halnya produsen, konsumen, dekomposer, komponen fisik, serta kimia menjalankan perannya sesuai fungsi yang dimilikinya. Baik, saya akhiri untuk kegiatan video pembelajaran kali ini yang bertemakan tentang konsep sumber daya alam dan lingkungan, macam-macam sumber daya alam, konsep pengolahan sumber daya alam, pengertian ekosistem, unsur-unsur ekosistem, konsep pengolahan ekosistem, macam-macam ekosistem, interaksi komponen antar ekosistem, dan juga keseimbangan ekosistem, yang dimana di dalamnya ini membahas tentang sumber daya alam manusia yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia. Contohnya seperti sumber daya air, sumber daya angin, sumber daya tambang dan timah, lalu ada sumber daya hutan.
Lalu dibagi ke dalam 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama ada jenisnya, sifatnya, dan juga daya guna. Untuk jenisnya dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada abiotik dan biotik. Untuk abiotik, salah satu contohnya adalah seperti angin, air, dan juga tumbuhan. Lalu untuk biotik, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta mikroba. Lalu untuk sifatnya di sini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada renewable, non-renewable, dan unlimited. Untuk renewable, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu untuk non-renewable, contohnya di sini seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu untuk unlimited di sini adalah sinar matahari, udara, arus air laut, dan juga masih banyak lainnya. Lalu untuk daya guna di sini daya guna dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama ada penghasil bahan baku, contohnya seperti hasil hutan dan hasil tambang. Yang kedua ada penghasil energi, contohnya adalah arus air laut, sinar matahari, ombak, dan juga